Halo semua, dalam video kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang kerawanan-kerawanan yang muncul, eh, yang dapat memunculkan terorisme atau yang disebut dengan kerawanan terorisme. Apa sih yang dimaksud dengan kerawanan terorisme itu sendiri? Kerawanan terorisme artinya adalah suatu kondisi lingkungan masyarakat yang rawan atau berpotensi tinggi untuk mengalami suatu serangan terorisme atau memfasilitasi, memberikan tempat, memberikan habitat bagi berkembangnya kelompok-kelompok terorisme. Sebelum kita maju lebih dalam untuk membahasnya, mari kita mengklarifikasi terlebih dahulu beberapa istilah penting. Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kerawanan terorisme atau probabilitas terjadinya terorisme. Kerawanan terorisme adalah besaran probabilitas terjadinya serangan terorisme dan aktivitas-aktivitas organisasi terorisme termasuk serangan, perencanaan, perekrutan, propaganda, pemeliharaan jaringan, dan komunikasi dan intelijen. Jadi, ada banyak aktivitas terorisme. Serangan terorisme itu hanyalah puncak dari aktivitas serangan terorisme yang mungkin saja tidak dipilih oleh organisasi terorisme. Organisasi terorisme, sebagaimana halnya organisasi pada umumnya, memiliki logikanya sendiri, memiliki rasionalitasnya sendiri, dan mereka melakukan banyak aktivitas untuk memelihara atau melakukan manajemen terhadap organisasi, termasuk perekrutan, propaganda, komunikasi dan intelijen, dan pemeliharaan jaringan. Dapat kita perhatikan pada bagian ini bahwa porsi terbesar dari aktivitas terorisme adalah komunikasi dan mengumpulkan intelijen atau informasi. Karena kelompok terorisme membutuhkan informasi yang cukup untuk mengantisipasi upaya pemerintah dan masyarakat menindak atau memberantas dirinya. Terorisme kita definisikan di sini sebagai penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau kerusakan terorganisasi dan indiskriminatif strategis untuk memunculkan rasa takut yang menarget sipil tidak bersenjata atau non-kombatan atau harta benda mereka dengan tujuan perubahan perilaku audiens, yaitu yang menyaksikan serangan terorisme ke arah yang mendukung implementasi ideologi mereka. Definisi ini mengandung beberapa komponen yang umumnya hadir dalam semua definisi tentang terorisme, yaitu penggunaan kekerasan, ancaman dan atau kerusakan. Terorisme mengandung kerusakan fisik dan atau ancaman kerusakan fisik dan korban jiwa. Ini menganjurkan bahwa kerusakan fisik dan korban jiwa itu tidak mutlak perlu hadir dalam kejadian terorisme, tetapi ancaman kerusakan atau korban jiwa itu bisa saja menghasilkan efek ketakutan yang sama. Terorganisasi berarti ada suatu perencanaan dan pengaturan aktivitas terorisme, meskipun hal ini dilakukan secara sendirian. Dengan kata lain, terorisme bukanlah tindakan yang spontan atau tidak disadari pelakunya, atau dilakukan pelakunya karena dia terhipnotis, dan lain sebagainya. Karakter indiskriminatif strategis berarti bahwa penargetan serangan dilakukan secara tidak pandang bulu, tetapi dapat mewakili kelompok identitas tertentu, seperti kelompok kapitalis atau kelompok yang mewakili etnis tertentu. Lalu, memunculkan rasa takut pada diri audiens yang menyaksikan. Rasa takut pada diri audiens yang menyaksikan itu adalah komponen yang penting dalam aksi terorisme. Di era modern ini, kita perlu mengantisipasi adanya platform-platform non-fisik
yang dapat digunakan oleh kelompok terorisme melakukan aksinya. Kelompok platform non-fisik ini semisal adalah platform digital atau platform siber dan platform lainnya yang bisa saja tidak menimbulkan suatu korban fisik tetapi tetap menimbulkan rasa takut. Lalu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens dari serangan. Serangan terorisme adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh organisasi terorisme dan dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan politik. Pesan ini disebut dengan pesan politik karena pesan tersebut menganjurkan adanya pembangkangan terhadap tata sosial dan politik yang berlaku dan adanya keinginan atau dorongan untuk membangun sesuatu yang secara radikal baru dari yang sudah ada. Jadi pesan tertentu yang disampaikan kepada audiens sebenarnya bisa beragam ya. Bisa saja termasuk di situ adalah keberadaan dari kelompok pelaku teror. Keberadaan dari kelompok adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan, ya, termasuk salah satu pesan yang bisa disampaikan. Dan ini bisa saja audiensnya bukanlah publik secara luas, tetapi kelompok-kelompok tertentu, ya. Kelompok terorisme bisa saja tidak berdiri sendirian, tidak berada di ruang hampa, dia berada di antara kelompok-kelompok kekerasan lain yang berbeda keyakinan atau berbeda metodologi, dan serangan terorisme adalah suatu pesan kepada kelompok-kelompok lain ini bahwa kelompok yang melakukan adalah kelompok yang masih punya kemampuan dan punya komitmen terhadap ideologi mereka. Definisi terorisme dapat kita bandingkan dengan ekstremisme kekerasan atau violent extremism atau VE yang bermakna advokasi penggunaan kekerasan atau kekuatan pemaksa dalam mewujudkan pandangan ekstremis dalam masyarakat. Jadi terorisme merupakan gabungan tindakan dan ide untuk menciptakan perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat. Sementara violent extremism adalah ekspresi ide yang mendukung kekerasan guna mewujudkan perubahan ekstrim tersebut. Pada operasionalisasinya, organisasi terorisme hadir ketika pemerintah telah menentukan organisasi atau individu tertentu sebagai entitas terorisme. Dan ini kemudian berimplikasi pada penargetan dari individu atau organisasi tersebut sebagai entitas terorisme, termasuk di dalamnya pembekuan dana atau penindakan kriminal, penangkapan, pengadilan, dan penghukuman, atau ada juga di antara mereka yang terpaksa harus ditembak di tempat atau dibinasakan di tempat. Nah, baik, setelah kita mendefinisikan terorisme, baru kita mendefinisikan kontraterorisme atau anti-terorisme, atau yang bisa disebut juga respons pemerintah terhadap terorisme, baik pemerintah maupun masyarakat. Respons pemerintah terhadap terorisme itu biasanya dikategorikan menjadi anti-terorisme dan kontraterorisme. Kontraterorisme bisa didefinisikan secara bebas sebagai ragam kebijakan untuk melakukan penindakan maupun pencegahan terhadap aksi atau serangan terorisme, sementara anti-terorisme adalah ragam kebijakan yang ditujukan untuk
melindungi target-target potensial dari terorisme, baik itu masyarakat maupun infrastruktur. Namun demikian, biasanya anti-terorisme maupun kontra-terorisme itu tidak terlalu dibedakan, cenderung digunakan secara bersamaan dalam konteks atau dalam kebijakan bernama kontra-terorisme. Dalam setiap kebijakan respons terhadap terorisme, pemerintah harus melakukan penetapan atau penentuan terhadap organisasi atau individu tertentu yang ditindak atau diperlakukan sebagai entitas terorisme. Hampir semua pemerintahan memiliki prosedur yang spesifik untuk menetapkan aktor tertentu sebagai teroris. Biasanya dalam pemerintahan akan melibatkan lembaga yudikatif atau lembaga yudisial dan lembaga penegak hukum, kepolisian atau lembaga-lembaga tertentu yang khusus dibuat untuk penanganan terorisme, dan Kementerian Luar Negeri serta lembaga yang berwenang untuk melakukan pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Dengan demikian, meskipun kita sudah membuat definisi akademik tentang apa yang dimaksud dengan terorisme, tetapi pemerintah memiliki indikator-indikatornya sendiri untuk menentukan mana entitas yang ditetapkan sebagai teroris. Indikator yang digunakan oleh pemerintah biasanya berkisar tentang penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh suatu aktor dan sejauh mana kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh aktor tersebut menimbulkan gangguan terhadap stabilitas atau keamanan nasional. Ada banyak ragam kebijakan respons terhadap terorisme. Kategorisasi yang paling sederhana adalah pembagiannya menjadi respons terhadap terorisme sebagai bagian dari criminal justice model atau bagian dari penegakan hukum. Mayoritas negara di dunia memberikan treatment terhadap terorisme sebagai bagian dari kejahatan, baik itu kejahatan biasa maupun kejahatan yang khusus. Sebagai bagian dari kejahatan atau sebagai bagian dari kriminalitas, maka proses penanganan terorisme akan mengikuti apa yang disebut dengan due process of the law. Artinya, terorisme akan dihadapi lewat suatu proses hukum, mulai dari penangkapan, sebagai tersangka, kemudian pengadilan, dan vonis hukuman, serta menjalani hukuman sesuai dengan vonis pengadilan. Kategori besar yang kedua adalah respons terhadap terorisme sebagai bagian dari perang. Sebagai bagian dari perang, maka kontraterorisme atau respons terhadap terorisme menggunakan penggunaan kekuatan militer yang maksimum dan dimaksudkan untuk melumpuhkan infrastruktur pendukung terorisme. Dan karena dia merupakan bagian dari perang, maka pelaksanaan dari kontraterorisme yang merupakan bagian dari perang ini juga tunduk terhadap hukum perang. Ragam bentuk respons terhadap terorisme lainnya yang mungkin merupakan bagian dari penegakan hukum maupun merupakan bagian dari perang adalah antara lain penggunaan intelijen. Intelijen atau lembaga intelijen atau komunitas intelijen bertugas untuk mengumpulkan intelijen atau informasi strategis yang dapat digunakan untuk proses penegakan hukum maupun untuk
mempelajari apa tujuan-tujuan dan motivasi kepentingan kelompok teroris di waktu yang akan datang, sehingga dapat memprediksi gerak mereka. Kemudian terdapat pula cabang respons terhadap terorisme yang bernama Persuasive Communication Model. Persuasive Communication Model menganjurkan bahwa sebagaimana terorisme merupakan suatu bentuk komunikasi dari kelompok teroris terhadap audiens, maka kontraterorisme pun akan dapat mengkomunikasikan suatu pesan kepada audiens. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh kontraterorisme? Bisa jadi pesan itu berupa adalah bahwa pemerintah masih berdaya atau pemerintah tidak bisa bernegosiasi dengan teroris, atau hukum akan selalu ditegakkan terhadap pelaku-pelaku terorisme. Tetapi yang juga penting adalah bahwa pejabat-pejabat kontraterorisme mampu meyakinkan teroris maupun hasil-hasil rekrutmennya bahwa mereka yang berlepas diri dari kekerasan dan jaringan terorisme akan dibantu untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat pula preventive model. Preventive model atau yang merupakan bagian dari defensive counterterrorism. Defensive counterterrorism biasanya disebut sebagai anti-terorisme atau anti-terrorism dalam lanskap kebijakan respons terhadap terorisme. Untuk preventive model yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan target hardening. Apa yang menjadi target potensial dari serangan terorisme? Misalnya pusat-pusat perbelanjaan, bandar udara atau pelabuhan, rumah-rumah ibadah, atau kantor polisian. Ini adalah target-target yang selama ini sering dijadikan target oleh kelompok teroris. Nah, target hardening adalah membuat target-target potensial ini menjadi tidak menarik untuk kelompok teroris pilih sebagai target serangan. Misalnya dengan mempertebal perimeter keamanan dari target-target potensial ini. Kemudian, bagian dari defensive counterterrorism juga adalah mitigasi atau respons. Di sini ada 3 tipe utama, yaitu natural disaster model. Natural disaster model berarti membuat target-target potensial dari kelompok terorisme memiliki perencanaan yang mapan untuk menghadapi kontingensi atau kondisi darurat, adanya jaringan komunikasi dan supplies atau logistik yang dibutuhkan untuk menghadapi kedaruratan. Public health model yang diwujudkan dengan memperkuat sistem kesehatan masyarakat untuk dapat merespons secara efisien terhadap ragam ancaman atau kedaruratan. Dan psikososial, yaitu membangun pertahanan sosial dan psikologis dan ketahanan warga negara dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, yang terakhir adalah long-term counterterrorism. Komponen jangka panjang dari respons terhadap terorisme sangat beragam, termasuk diantaranya
pembangunan, pemanfaatan sumber daya, dan efek sosiopolitik yang ditimbulkannya. Kemudian juga penggunaan kebijakan perdagangan, bantuan luar negeri, proyek-proyek pembangunan yang sekiranya dapat memotong kemampuan teroris untuk melakukan propaganda ideologis. Juga termasuk dalam hal ini memperkuat tata kelola pemerintahan demokratik, melakukan reformasi yudisial, melakukan reformasi kepolisian dan militer, melakukan pelatihan polisi dan militer, juga mengupayakan bantuan luar negeri untuk menjaga keberlanjutan dari proyek-proyek ini, serta bagaimana keseluruhan dari kegiatan ini terintegrasi dengan strategi kontraterorisme jangka panjang, yang artinya ada capaian yang khas dari strategi tersebut di jangka panjang. Baik, yang berikutnya adalah terdapat beberapa kategori sumber-sumber kerawanan terorisme. Sumber kerawanan terorisme atau faktor yang mengakibatkan probabilitas serangan dan aktivitas terorisme itu meningkat dapat berasal dari sisi pelaku, berasal dari sisi lingkungan, tempat beroperasinya kelompok atau individu terorisme, dan dari sisi penindak. Dari sisi pelaku kita melihat adanya faktor berupa kelenturan propaganda, fleksibilitas dari propaganda. Ini mengacu pada kemampuan organisasi kelompok terorisme untuk merancang diskursus yang dapat memobilisasi dukungan terhadap ideologi atau identitas partikularis yang mereka bawa, atau memfasilitasi suatu gelombang protes dan delegitimasi terhadap pemerintah. Yang kedua adalah kelenturan strategi penggalangan. Ini ditandai dengan kemampuan organisasi mencari target kelompok individu untuk kaderisasi atau rekrutmen, merancang metode radikalisasi yang dapat diadopsi oleh orang yang berada di dalam maupun di luar jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah kelenturan strategi, khususnya strategi pendanaan yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak terlalu menarik perhatian aparat ataupun publik, di saat yang sama dapat diandalkan dan menghasilkan jumlah pendanaan yang tidak sedikit. Dan kemudian kelenturan organisasi ini mengacu pada kemampuan organisasi terorisme menentukan sentralitas dan desentralitas pendanaan dan penentuan struktur organisasi. Sumber kerawanan lain dari sisi pelaku juga adalah kemampuan kelompok teroris untuk memanfaatkan teknologi yang akan sangat mempengaruhi kemampuan mereka melakukan propaganda, radikalisasi, dan pendanaan. Di sisi lain, dari sisi pelaku juga ada kelemahan pemimpin. Kelemahan pemimpin dalam organisasi terorisme adalah salah satu kerawanan terorisme. Pemimpin organisasi terorisme yang tidak mampu menjaga kohesivitas organisasi akan tidak mampu menjaga keterpaduan langkah antara menjauh atau tetap mengadopsi kekerasan. Sementara itu, kerawanan dapat juga muncul dari lingkungan atau masyarakat tempat organisasi terorisme beroperasi atau membangun basis operasi. Lingkungan yang rawan akan aksi terorisme atau aktivitas terorisme adalah lingkungan yang mengalami konflik kekerasan. Konflik kekerasan selalu mengundang terorisme. Konflik kekerasan tetap merupakan ingredients atau
bahan dasar utama yang mengundang terorisme terjadi. Dari konflik kekerasan akan beredar senjata dan bahan peledak, dan melemahkan kemampuan aparat untuk memiliki kendali efektif terhadap lingkungan dan memberi ruang bergerak bagi organisasi terorisme. Selain itu, dari sisi lingkungan, yang juga bisa menjadi sumber kerawanan adalah keberadaan atau kekuatan justifikasi terhadap kekerasan atau kekuatan koersif. Masyarakat yang permisif terhadap penggunaan kekerasan atau kekuatan pemaksa atau koersif untuk perubahan-perubahan adalah masyarakat yang rentan akan aksi terorisme atau keberadaan aktivitas terorisme. Kemudian, yang berikutnya adalah komitmen internasional. Maka kita berbicara pada lingkungan internasional, baik itu regional maupun global. Lingkungan regional atau global yang difasilitasi oleh kerjasama internasional yang terpadu dan sustainable, berkelanjutan, dan efektif untuk menanggulangi terorisme atau menahan laju gerak organisasi terorisme, baik dalam hal pendanaan, propaganda, dan lain sebagainya, adalah lingkungan yang memiliki kerawanan yang kecil atau probabilitas yang kecil bagi terjadinya terorisme. Sementara itu, dari sisi penindak atau dari sisi responder ya, terhadap terorisme atau aktor yang melakukan penanggulangan terorisme juga memiliki sejumlah sumber kerawanan. Yang pertama adalah ketidaktuntasan definisi legal formal. Ketidaktuntasan definisi legal formal terjadi karena undang-undang yang tidak lengkap. Baik itu tidak lengkap dalam hal pemidanaan aksi-aksi atau perilaku yang didefinisikan sebagai perilaku terorisme, maupun tidak tuntas dalam hal koordinasi antar lembaga. Kemudian yang berikutnya, sumber kerawanan dari sisi penindak adalah ketiadaan indikator keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Indikator keberhasilan adalah salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan anti terorisme atau kontraterorisme. Adanya indikator keberhasilan yang baik dan sebisa mungkin dapat dievaluasi oleh auditor, baik itu berasal dari publik terbuka maupun di dalam pemerintah sendiri, akan menjamin checks and balances dan akan menjamin pelaksanaan kebijakan anti terorisme atau kontraterorisme yang efektif. Kemudian korupsi. Korupsi dapat mengakibatkan kerawanan dari sisi penindak. Penindak terorisme yang korup itu dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan rendahnya keberhasilan dalam penanggulangan terorisme, dan juga pada sisi tertentu, pada level tertentu dapat mengakibatkan kebahayaan berupa toleransi terhadap aktivitas terorisme itu sendiri, karena tidak adanya insentif koruptif dalam penindakannya. Kemudian yang terakhir adalah impunitas. Impunitas biasa kita kenal dengan pelanggaran HAM. Impunitas adalah ketiadaan konsekuensi bagi aparat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka atau terduga terorisme. Penanggulangan terorisme semakin permisif terhadap tindakan-tindakan preventif, bahkan terhadap terduga. Ya, terduga berarti belum ditersangkakan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penindakan, termasuk misalnya interogasi yang menggunakan kekerasan atau
proses penangkapan yang mengakibatkan pelanggaran HAM, dan apabila ini tidak ada konsekuensi, maka pola tersebut akan berulang dan akan menurunkan kualitas penegakan hukum di dalam hal penanggulangan terorisme. Baik, selanjutnya mari kita membahas secara lebih rinci apa saja sumber-sumber kerawanan terorisme yang berasal dari dalam kelompok teroris itu sendiri. Yang pertama adalah daya tarik ideologis. Daya tarik ideologis saya tepatkan yang pertama, karena jikapun seluruhan infrastruktur organisasi terorisme yang memungkinkan dia melakukan kekerasan telah lumpuh, tetapi dengan ideologi, maka simpatisan dan anggota dari kelompok terorisme tersebut, jika masih ada dan masih berkeliaran dengan bebas, mereka mampu mengadaptasi bentuk organisasinya menjadi bentuk-bentuk yang lain. Berkenaan dengan daya tarik ideologis, kelompok teroris dengan daya tarik ideologis yang baik atau relevan bagi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat mampu menciptakan narasi yang menarik ya, bagi mereka yang mencari hal-hal yang tidak dapat mereka temukan di dalam masyarakat mainstream. Baik itu karena mereka mencari keselamatan dalam hidupnya, mencari kesalehan, mencari petualangan, mencari teman atau persaudaraan, untuk menginspirasi, memobilisasi, dan mengarahkan para pendukungnya melakukan serangan. Nah, maka secara individual motivasi sangat beragam. Motivasi yang membuat seseorang masuk ke dalam terorisme secara individual sangat beragam. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa saja orang itu pada dasarnya mencari keselamatan, mencari sesuatu yang baru dalam hidup mereka, mencari kesalehan, mencari petualangan, mencari teman atau persaudaraan, dan motif-motif seperti ini, motif-motif pribadi seperti ini menjadi pintu masuk bagi ideologi ekstremisme kekerasan yang menawarkan petualangan, menawarkan kesalehan, teman atau persaudaraan, keselamatan di akhirat, dan lain sebagainya. Kemudian, kelompok teroris yang memiliki kerawanan yang tinggi adalah, yang dapat menimbulkan kerawanan yang tinggi adalah kelompok teroris yang memiliki jaringan diaspora, yang dibuat melalui identitas etno-religius yang bersifat lintas batas. Kelompok-kelompok teroris dengan jaringan diaspora yang kuat yang selama ini kita kenal seperti Irish Republican Army atau sekarang disebut dengan Provisional Irish Republican Army. Kemudian di masa lalu ada LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam di Sri Lanka. Kemudian ETA atau Gerakan Basque Euskadita Askatasuna di Spanyol. Atau bisa juga jaringan diaspora ini muncul lewat pengalaman organisasi, ya, bukan identitas etno-religius. Semisal sejumlah orang Indonesia yang sudah lebih dulu berangkat ke Suriah di tahun 2011 hingga 2014, seperti Bahru Naim dan kawan-kawan, kemudian menjadi rekruter untuk gelombang orang-orang Indonesia ke Suriah di tahap-tahap berikutnya, ya. Nah, mereka ini juga bisa dikatakan sebagai jaringan diaspora, bukan berdasarkan etno-religius, tapi pengalaman organisasi. Kemudian kemampuan organisasi teroris yang menimbulkan kerawanan tinggi
adalah kemampuan untuk tetap resilient, untuk tetap tangguh, mampu mengesampingkan perbedaan, menjaga keheningan sementara atau menghentikan aktivitas sementara, dan adanya jaringan hub and spoke atau adanya patron-patron tertentu yang mampu mengayomi sel-sel yang junior, yang lebih kecil. Ini dapat menciptakan kemampuan untuk bertahan bagi organisasi teroris. Saat ini aktivitas-aktivitas seperti ini, yaitu melakukan koordinasi gerakan, kemudian jaringan hub and spoke, itu sudah lebih mudah dilakukan. Ya. Pengelolaan organisasi itu lebih mudah dilakukan berkat kebebasan di ruang siber. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, fundraising, atau penggalangan dana, perencanaan, dan perekrutan. Mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa kemajuan teknologi yang dibutuhkan oleh kelompok teroris untuk melakukan propaganda, fundraising, perencanaan, dan perekrutan tentu adalah teknologi yang sangat maju. Sebenarnya tidak selalu begitu. Teknologi canggih yang diadopsi oleh suatu kelompok teroris akan bergantung pada lingkungan strategis dari kelompok teroris itu. Jika kelompok teroris itu menghadapi suatu musuh yang sangat represif dan menggunakan teknologi maupun hukum untuk secara efektif membungkam mereka tanpa ada negosiasi apapun, dan cenderung menghabisi seluruh organisasi teroris, seluruh anggota, maka kelompok teroris pun akan berusaha untuk survive dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang lebih canggih lewat jaringan diaspora mereka. Tapi jika tidak demikian halnya, jika organisasi teroris mampu melakukan transformasi ke dalam bentuk-bentuk lain, tidak sepenuhnya menemui ajalnya, tidak sepenuhnya menemui akhir dari hidupnya, maka mereka kemungkinan akan menggunakan teknologi yang menengah atau tidak terlalu canggih untuk menjaga keberadaannya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk memecah belah dan di dalam masyarakat dan melakukan propaganda di dalam masyarakat. Kemampuan memecah belah dalam masyarakat ini juga penting ya, adalah bagi suatu organisasi terorisme. Organisasi teroris yang memiliki kemampuan untuk bertahan lebih tinggi dibanding yang lain adalah mereka yang mampu mengelola wacana atau diskursus yang membuat mereka tetap relevan dalam masyarakat. Masyarakat yang mengalami keterbelahan ya di dalam orientasi politik, misalnya menjelang pelaksanaan pemilu yang kemudian memunculkan kampanye partai politik atau kandidat presiden dan atau anggota legislatif yang kemudian memanfaatkan perbedaan-perbedaan sosial politik di dalam masyarakat, maka hal ini akan membuat suatu lingkungan yang subur bagi kelompok-kelompok teroris atau kelompok ekstremisme kekerasan yang berusaha menjaga relevansinya dengan melakukan provokasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemampuan kelompok teroris untuk menyesuaikan bentuk organisasi. Organisasi terorisme memiliki bentuk yang sangat beragam dan variasinya mulai dari yang sangat hierarkis hingga
eh, sel terputus dan independen, sel-sel yang independen. Kelompok teroris dengan hierarki yang tinggi, dengan tingkat hierarki yang tinggi atau bentuk organisasi yang rigid, biasanya terdapat di negara-negara dengan kemampuan respons terhadap terorisme yang lemah. Negara-negara dengan investasi yang tidak terlalu tinggi untuk penanggulangan terorisme akan memiliki bentuk-bentuk organisasi terorisme yang sangat hierarkis. Kita bisa melihat Hezbollah maupun Hamas yang sangat hierarkis kehadirannya di Lebanon dan wilayah otoritas Palestina. Sementara di negara-negara dengan investasi yang tinggi di bidang penanggulangan terorisme, biasanya akan melihat kehadiran kelompok terorisme yang lebih terdesentralisasi dengan sel-sel yang mandiri. Sel-sel bisa terdiri atas 2, 3, atau 4 orang, dan mereka melakukan penggalangan dana sendiri, bahkan merencanakan serangannya sendiri hanya dengan bekal inspirasi dari kelompok teroris yang memayunginya.